Halo semuanya, kita mulai ya. Baik. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang jalankan. Dan langsung aja teman-teman. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang di Zoom penjelasan program konten trainer, konten kreator bersama Urban Media Network. Namun sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Teman-teman semuanya, saya pertama-tama mau mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dan kemudian yang kedua, saya mau informasikan bahwa kita mungkin tidak lama ya, maksimal mudah-mudahan 40 menit lah bisa selesai. Kemudian yang kedua, teman-teman tuh kita undang dari kita lulus ya. Ini kalau nggak salah datanya itu dari bulan Mei 2023. Mungkin dulu pernah ingat, pernah nge-apply lowongan kerja untuk menjadi konten kreator di Urban Jabar ya. Mungkin bisa diingat-ingat. Nah ini datanya banyak banget karena memang yang masuk itu ribuan dan sempat kita off program ini karena sudah cukup ini ya juga cukup banyak ini ya tapi di bulan ini kita coba dibuat lagi programnya, program camp, dan sebetulnya kita nggak banyak teman-teman ya, mungkin nanti sekitar 20 orang aja ya, 20 orang aja, dan supaya kita fokus betul-betul jadi gitu ya, yang ada itu betul-betul jadi. Karena kalau banyak pun nggak kekontrol itu nanti ya akhirnya banyak yang nggak jadi juga gitu ya. Kasihan juga kalau nggak semuanya jadi kan. Baik teman-teman, jadi program ini adalah content planner atau jadi seorang pengusaha di konten kreator ya. Namun sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Fauzi Ganim. Saya sebetulnya perusahaan Urban Media Network ini bukan perusahaan yang besar seperti detik.com gitu ya, kompas.com, karena memang background saya adalah di digital marketing, internet marketing, dan bisnis lainnya ya. Jadi saya sejak 2016 itu aktif di bisnis travel online teman-teman. Jadi kalau dulu pernah lihat ada program-program open trip backpacker ya ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand, ke Hong Kong. Nah itu saya salah satu pemainnya ya teman-teman. Itu lagi happening banget sejak 2012, sejak waktu itu saya masih kuliah. Kita iseng-iseng jalan ke Singapura, pulang dari Singapura bikin bikin trip ngajak teman-teman gitu ya. Ke Singapura murah, waktu itu cuma 1,8, 1,9, naik 2 juta. Terakhir juga ke Singapura itu cuma 2,1 sebelum pandemi ya. Tapi setelah pandemi ini memang bisnis travel masih belum seperti biasa. Nah, tapi
setelah jalan bisnis travel, saya mulai melirik di media online. Masih dalam garis internet marketing ya, masih digital marketing itu kan banyak ya cabangnya, mau main Facebook, mau main Instagram Ads, Facebook Ads, sekarang lagi rame TikTok Ads, juga ada blogger teman-teman. Jadi blog itu atau website ini adalah bagian dari digital marketing. Maka ada di digital marketing itu ada salah satu ilmu yang pasti dikenal oleh seluruh digital marketing itu adalah ilmu SEO, Search Engine Optimization, bagaimana mengoptimasi sebuah media atau blog dari artikel yang kita buat. Nah, itu juga nanti kita akan pelajari itu teman-teman, supaya teman-teman juga paham. Di 2019 saya membuat perusahaan namanya PT Urban Media Kreasi. Ini khusus sebetulnya perusahaan untuk menaungi bisnis travel saya dan bisnis event organizer, karena waktu itu saya banyak banget permintaan untuk pelatihan-pelatihan instansi-instansi pemerintah, kampus ya, rektorat seperti itu, sambil mereka jalan-jalan. Biasanya memang dari daerah itu senangnya ke Indonesia, ke Jakarta, pelatihan, tapi plus jalan-jalan karena saya di travelnya. Tapi di 2019 itu pas pandemi juga saya merambah ke media online dan mendirikan PT Urban Media Network tahun 2023 awal, karena sudah mulai growth ya, tumbuh medianya. Dan yang terbaru saya lagi mengembangkan satu bisnis baru, yaitu bisnis training center online. Jadi memang ini arahnya akan terus ke online ya, ke digital. Jadi kayak pelatihan-pelatihan pun makanya marak banget kayak Skill Academy, Prakerja, terus karir.com dan lain sebagainya. Nah, itu bagian dari rencana saya di tahun 2024 ini dengan pelatihan-pelatihan online gitu ya, seperti di Prakerja. Nah, ini adalah media jaringan yang dalam waktu berapa ya, 2020 sampai 2024 ini berarti ya udah berapa tahun ya? 3 tahun ya teman-teman ya. Nah, hampir 4 tahun dah. 4 tahun bulan Agustus besok kita sudah ada di 16 media jaringan teman-teman. Jadi ada Urban Jabar, Depok, Bogor, Jakarta, Bekasi, Ban Kota, Pro Milenial dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa cek portal-portal ini di Google, itu pasti ada dan aktif ya. Ada beberapa yang memang kita diamkan ya, jadi tidak kita aktifkan. Karena memang keterbatasan resources, ini kita butuh banyak banget resources teman-teman. Ini memang di 2024 ini saya akan kembali gencar lagi membangun tim, membangun pasukan ya yang akan mengisi media-media ini. Media ini nggak punya saya semua ya, jadi kita sistemnya itu nggak saya pemilik satu orang, nggak. Jadi setiap portal itu ada pemiliknya masing-masing. Jadi kita sistemnya kerjasama dan kolaborasi. Di sini di sini ada tim lain di sini. Kita berbagi aja, berbagi sharing kepemilikannya. Karena kita nggak mungkin bisa mengerjakan ini semuanya seorang diri, dia harus kolaborasi. Dan ini yang sudah lama saya jalani ya, Reflective and Travel. Ini lagi mau ngembangin lagi open trip 3 negara, Singapura, Malaysia, Thailand, dan juga umroh ya. Saya lagi penasaran banget dari dulu, pengen main di umroh gitu ya. Dan ini Dimdak ini adalah memang rencananya digital marketing agency, tapi mungkin akan kita arahkan ke training center online ya. Jadi pelatihan-pelatihan. Jadi saya bikin seperti pelatihan jadi tour leader, terus pelatihan online bagaimana membuka biro atau agent jalanan wisata. Dan salah satunya ya program ini pun nanti bentuknya adalah e-course ya. Teman-teman akan belajar secara e-course. Cuma bedanya program ini gratis. Kalau program yang tour itu, yang jadi tour leader, jadi travel agent itu bayar teman-teman. Itu lagi di setup juga, mudah-mudahan bisa selesai. Nah ini ya, saya senang dari dulu tuh bisnis kayak gini teman-teman ya. Dan saya melakukan itu otodidak, sampai akhirnya saya menemukan sebuah
partner yang bisa membangun sebuah website sekelas detik.com, Kompas gitu ya. Nah, akhirnya media-media kita yang ini pun, ini mesinnya udah sekelas detik.com, teman-teman. Jadi cepat, kita menggunakan Amazon Web Server, jadi teman-teman buka, langsung kebuka, nggak muter gitu ya. Karena kalau website-website yang biasa itu, kalau dibuka muter lama, karena server yang biasa ya. Kalau kita pakai Amazon Web Server, yang dibayarnya itu sesuai dengan traffic yang masuk, itulah yang kita bayar, kayak bill ini taksi ya. Nah, sekarang saya mau lari ke sini dulu gitu ya. Saya sebenarnya agak fantastis ketika membuka lowongan kerja itu, angkanya banyak banget ya, ribuan ya. Tapi ternyata memang pengangguran di Indonesia itu angkanya sampai 5%. Jadi lumayan, karena kalau 5% dari 100.000 sih, 5.000. Tapi kalau dari berapa penduduk Indonesia, ada berapa ya? Ada berapa juta ya? Ada yang tahu? 210 juta. 270 juta ya. Nah, kalau penduduk Indonesia itu 210 juta, ini kan angkanya bombastis ya, fantastis ya. Nah, kalau 5% dari 270 juta berapa ya kira-kira? Ayo di kolom chat. Ada yang bisa ngitung. Berapa jumlahnya? Lima persen dari 200. Oh, nggak dari 270 juta ya, dari angkatan kerja. Angkatan kerja itu mungkin cuma seratusan juta aja ya. Oh ya, ini nih ada ya. 7,8 juta. Coba bayangin teman-teman. 7,8 juta itu jumlah pengangguran di Indonesia. Makanya kenapa alasan, aduh saya itu pengennya itu adalah membuka usaha gitu ya, supaya bisa membuka lapangan kerja juga. Karena yang 7,7 juta ini juga kan luar biasa angkanya. Makanya saya itu bikin program-program tuh yang memang program-program bisa membantu teman-teman tuh kalau di travel tuh bisa punya skill jadi tour leader ya. Jadi tour leader itu kalau waktu saya masih aktif di Open Trip, per orang per hari itu minimal 250.000. Kalau dia misalkan kita ke Jogja selama 4 hari ya, berarti dia 1 juta plus ada uang-uang dari oleh-oleh gitu. Biasanya oleh-oleh yang kita datang dia dihitung sekian persen dari jumlah penjualan di outletnya. Ya lumayan, bisa minimal 2-3 juta sekali jalan. Kalau sebulan di momen-momen seperti bulan April, Mei itu kan Juni libur anak sekolah ya. Kita biasa di bulan-bulan itu tuh ada tur sekolah ya. Sekolah 6 bis, 5 bis, itu lumayan teman-teman. Jadi banyak sekali. Kalau tour leader saya itu kebanyakan dari mahasiswa-mahasiswa di UI Depok ya. UI, Universitas Pancasila, ISIP, mereka mahasiswa yang ya memang dari segi ininya juga udah punya pengalaman ya. Dan banyak juga teman-teman saya yang saya ajak ke luar negeri untuk jadi tour leader. Jadi memang 2018 tuh saya praktis sudah stop nggak jadi tour leader ya. Jadi kita serahin ke teman-teman yang udah pernah saya ajak, terus berikutnya dia bisa jadi. Nah itu yang kayak gitu kita kasih skill sampai hari ini. Alhamdulillah ya teman-teman tuh bisa punya aktivitas lah ya menghasilkan. Dari skill tour leader salah satunya. Nah ini skill lainnya adalah skill content creator. Skill content creator. Nah sebetulnya persoalannya apa sih gitu? Sampai akhirnya angka pengangguran itu tinggi banget. Yang pertama itu ya tentu persaingan ya, persaingan global. Jadi saat ini tuh kita udah nggak ada sekat di Indonesia atau di luar negeri, semua sama gitu. Karena banyak sekali kerjaan-kerjaan yang dilakukan secara remote ya, dari rumah setelah pandemi apalagi. Jadi nggak mesti misalkan kita punya perusahaan di Jakarta lalu pegawainya harus dari Jakarta.
nggak mesti seperti itu sekarang. Jadi bahkan kita ngambil tenaga kerja dari Malaysia pun bisa gitu ya. Kita outsource dari luar. Artinya persaingannya udah nggak lagi persaingan lokal. Kecuali yang mungkin kalau menjadi mohon maaf misalkan buruh pabrik di Sulak Sukabumi gitu ya, Cikarang, yaitu itu pun terkadang persaingan antar pencari kerjanya juga tinggi gitu ya, karena orang Cikarang juga harus bersaing dengan orang Jawa misalkan, harus bersaing dengan orang Jawa Timur, karena banyak sekali orang-orang Jawa juga yang bermigrasi ke Cikarang gitu ya untuk mencari kerja di pabrik. Nah, persaingan yang pertama. Kalau yang tidak mampu bersaing itu udah otomatis nggak bisa. Mobilitas geografis Indonesia itu luas, apalagi tadi dari pulau-pulau. Akan sulit ketika kita itu nggak fleksibel gitu ya. Nggak, maunya cuma kerja di Jawa aja. Maunya cuma kerja di Depok aja gitu. Maunya kerja di Jogja aja, nggak mau keluar. Ya. Itu semakin memperkecil peluang Anda untuk mendapatkan pekerjaan kan seperti itu. Tapi kalau kita orang yang fleksibel lah, nggak apa-apa. Kita mau ke Kalimantan juga ke IKN nggak apa-apa gitu. Nah itu peluang besar. Karena ada mobilitas geografis ini, apalagi yang perempuan, terkadang mungkin sulit mendapatkan izin kalau harus lintas wilayah. Ya ini menjadi penyebab salah satunya susah dapat. Lalu yang ketiga, rendahnya kualitas dan tidak sesuai kualifikasi. Nah ini yang masalah paling utama gitu ya. Banyak sekali lulusan S1 pun yang susah dapat kerja. Apa sih alasannya? Nah, kalau saya menganalisis ke teman-teman yang sudah punya usaha, adalah kita itu nggak butuh ijazah, teman-teman. Jadi yang pada punya usaha itu nggak butuh ijazah. Kita itu butuh, misalkan, saya mau iklan di Facebook, gitu ya. Saya ada, misalkan di travel gitu ya. Di travel, kita mau nggak mau harus ngiklan. Iklan Facebook Ads, Instagram Ads. Ya kita cari orang yang dia bisa ngiklan, punya skill ngiklan gitu ya. Dia paham skill digital marketing. Jadi nggak dia mau lulusan SMA, SMK nggak jadi masalah. Sekarang kalau kita terima dia lulusan S1 tapi nggak punya skill itu buat apa? Nah, salah satu contoh. Maka sebetulnya yang harus ditingkatkan sekarang itu adalah skill. Nah, maka saya lagi ke poin yang nomor 3 ini. Bagaimana dengan resources yang kita punya ini, kita bisa membantu banyak anak-anak Indonesia untuk memiliki skill. Minimal skill apa? Skill konten kreator menulis. Terlepas nanti setelah bisa nulis, teman-teman mau keluar, terus projectnya, misalkan kita akan bikin project nanti. Projectnya itu udah selesai, terus teman-teman bisa nulis, punya sertifikat, lalu mau mau ngelamar di detik.com atau di Kompas gitu. Ya monggo, nggak apa-apa. Silakan. Minimal kita udah memberikan skill ke teman-teman dan skill itu bermanfaat. Tes-tes aja deh. Kalau udah pernah nulis di tempat kita, teman-teman punya sertifikat, teman-teman paham SEO, teman-teman paham cara nulis yang baik dan benar, produktivitasnya juga bagus, terus di tempat kita ternyata nggak dapat uang gitu ya. Monggo silakan, lamar di tempat lain. Lamar di detik.com, di Kompas, bisa nggak? Bisa, karena kita udah pernah membuktikan ada teman-teman kita yang memang bisa bekerja di tempat yang tempat yang ya lebih dari urban lah. Yang keempat, terbatasnya lowongan kerja gitu. Udah kualitasnya harus dicari yang benar-benar sesuai, tapi lowongan kerjanya juga terbatas. Nah ini yang menjadi masalah penyebab kenapa pengangguran itu banyak gitu ya. Dan yang terakhir itu karakter malas, teman-teman. Dianggap ketika sudah selesai sekolah, selesai kuliah, itu berhenti belajar. Padahal enggak, saya yang sampai hari ini pun masih belajar. Kita masih ikut kursus online, kita beli kursus-kursus digital, kursus pelatihan online, ikut bisnis kucing segala macam. Sampai hari ini, walaupun kita udah lulus kuliah, masih tetap belajar. Kenapa? Karena dunia saat ini itu cepat banget berubahnya. Bener deh, hari ini kita ngomongin A, besok itu bisa berubah. Saya baru pertama kali buka bisnis travel, kita masih ngomongin iklan di Facebook Group, ya Facebook Group tanpa berbayar. Jadi spamming aja tuh, spam. 2017 berubah, karena pindah ke Instagram.
2018 pindah ke Instagram. 2000 sekarang nih 2000 berapa? 2020 itu iklannya pindah ke TikTok. Waktu pandemi iklannya pindah kemana? Ke YouTube. Jadi kita harus terus belajar teman-teman. Jadi hilangkan karakter malas dan tidak mau belajar, apalagi ya apa namanya? Karena kenapa? Karena eh, era saat ini tuh perkembangannya luar biasa. Nah, saya di sesi kali ini adalah ingin coba mengarahkan teman-teman, ya, mengarahkan teman-teman untuk segera move on, ya, move on menjadi content planner. Content planner ini apa sih, Mas? Content planner ini adalah pengusaha konten. Dalam hal ini di Urban adalah konten menulis, teman-teman. Ya, sekarang gini deh, ya kalau yang sudah bekerja, ya monggo silakan dilanjutkan aja kerjanya gitu. Buat teman-teman yang belum bekerja, nggak ada ruginya juga gitu ketika ikut program ini, lalu teman-teman punya skill menulis yang tadi saya bilang. Kalau karena kan mungkin sistemnya beda ya, nanti kalau di Urban itu sistemnya kita yang namanya pengusaha itu kan kadang kita dapatnya banyak, kadang dapatnya sedikit gitu. Karena ini pengusaha ya, trainer, entrepreneur, tapi kita tambahin content trainer. Nah, lalu apa sih sebetulnya bedanya pekerja dan pengusaha? Kalau bekerja ya 5 hari seminggu, tapi kalau pengusaha nggak ada waktunya gitu. Bahkan minggu aja kita masih terus apa namanya kerja gitu kan. Supaya apa? Supaya hasilnya maksimal. Harus patuh sama jam kantor, mulainya jam 8, pulangnya jam 4. Kalau kita nggak, kita bebas aja, tapi harus kita atur sendiri. Ya, kita harus ngitus. Bahkan sekarang ini kita jam 2 aja kita udah bangun untuk bikin artikel. Karena kenapa? Karena lagi jam Ramadan. Karena jam 2 orang saat ini udah banyak yang bangun kan. Kalau dulu, kalau bukan Ramadan, kita jam 6. Kita udah mulai upload. Nah, kalau pekerja, penghasilannya tetap memang. Tapi tetap ya, tetap terus gitu. Gitu ya. Tetap terus. Kalau naik ya mungkin naiknya apa namanya sesuai angka inflasi. Misalkan inflasi 5% ya, ada kenaikan 5%. Itu pun nunggu undang-undang UMK di demo baru disahkan dinaikkan gitu ya. Tapi kalau kita ya naik turun sih memang, tapi akan ada peluang bisa dapat puluhan juta teman-teman. Ya, rekor tertinggi di Urban Jabar itu adalah 130 juta per bulan. Itu rekor tertinggi kita. Dan rekor penulis tertinggi kita itu di 20 juta per bulan. Nanti saya lihatin angka-angkanya. Harus fokus pada kerjaan sendiri. Kalau pengusaha harus mikir keras bagaimana kita mikir keras supaya media-media kita ini untung dan menghasilkan uang sehingga teman-teman penulis juga dapat uangnya banyak. Nah itu yang kita pikirkan. Kalau pekerja kan nggak, yang penting kita nulis selesai. Kalau perusahaan sukses ya kita juga dapat hasilnya besar juga. Kalau pekerja ya si pemilik perusahaannya yang apa namanya yang besar gitu. Terima gaji dari perusahaan kalau pekerja, kalau pengusaha bayar gaji untuk karyawan. Kalau teman-teman masih menjadi content planner ya teman-teman juga bayar tapi hasilnya juga sesuai dengan hasil yang dikerjakan gitu. Memang kalau pengusaha itu ada banyak resikonya teman-teman. Resikonya itu ya kadang tinggi, kadang sedikit, tergantung kayak tiba-tiba Google merubah algoritma, traffic kecil, ya, penghasilan juga kecil gitu. Nah ini pilihan sebetulnya. Tapi saya ingin mengajak sebetulnya buat teman-teman untuk coba geser dari pekerja ke pengusaha. Supaya apa? Supaya banyak pengusaha-pengusaha baru di Indonesia. Ya kalau Singapura itu bisa sebesar bisa ekonominya naik kayak gitu karena pengusahanya besar ya, banyak ya. Walaupun memang jumlahnya banyak dari penduduknya yang cuma 5 juta. Indonesia ini memang sebetulnya kalau dibandingin ya banyak juga, tapi kalau dibanding jumlah penduduknya 200 juta jadi kecil. Nah, kita butuh supaya angkanya itu sekarang cuma 0, sekian persen usaha di Indonesia. Supaya naik bisa menjadi 10% gitu ya. Itu udah keren banget negara ini. Apakah bisa jadi konten kreator? Bisa banget gitu ya buat teman-teman tuh saya itu mau mengajak teman-teman untuk
ikut program yang namanya Contentpreneur Camp. Program mentoring untuk memiliki skill menulis dan membangun mental sebagai pengusaha konten atau contentpreneur. Ini programnya gratis, sekaligus kita siapkan project menulis di media online langsung dibayar. Jadi teman-teman begini, ya, program ini berlangsung selama 3 bulan. Teman-teman ikut di program Contentpreneur Camp ini, kita ajari cara menulis, kita ajari cara mencari sumber konten, cara menulis supaya dilihat oleh Google, cara menulis yang bisa mendapatkan traffic. Nah, dari semenjak menulis itu, teman-teman udah langsung dibayar. Dibayar sesuai dengan yang ditulis dan berapa banyak view-nya dikali berapa rupiah. Ya, jadi kita based on rupiah ya, based on view dikalikan berapa rupiah. Ya, teman-teman di sini ada yang tahu YouTube, Pak, jawab di kolom komentar, ada yang tahu YouTube? Ayo, ada yang tahu YouTube? Ini nggak ada yang chat nih. Halo? Tahu, Pak. Ayo, baru 1 orang nih. Dari 27. Tahu. Oke. Nah, tahu YouTube itu dapat uangnya dari mana, teman-teman? Kalau kita bikin konten di YouTube, uangnya dari mana? AdSense, viewers, AdSense. Oke, AdSense. Iklan. Oke. Nah, cuma apa namanya, untuk bisa dimonetisasi dan dapat AdSense di YouTube gampang apa susah? Endorse, woi, mantap. Untuk susah apa? Susah ya? Ya, saya juga susah. Saya punya channel tuh, namanya Fauzi Ganim. Itu udah 4.500 subscriber. Itu lama banget. Tapi udah dapat ini, udah dapat gaji 3 kali ya. Udah dapat 300.000, 300 juta. Tapi lama banget, susah gitu ya. Nah, dan untuk bisa dimonetisasi itu kan harus 1.000 subscriber dan 4.000 tayang. Nah, sekarang kita siapkan platformnya, kita siapkan medianya, sudah ada AdSense-nya, sudah ada iklannya, bahkan kadang suka ada iklan direct dari government, iklan direct dari BUMN, iklan direct dari perusahaan-perusahaan gitu ya. Ya, ada peluang ke situ, teman-teman tinggal nulis. Gitu ya, tinggal nulis. Coba dilihat deh urbanjabar.com gitu ya. Nah, teman-teman nulis tuh. Nulis di Urban Jabar, lalu nggak perlu nunggu 1.000 subscriber, nggak perlu nunggu 4.000 jam tayang, langsung ada iklannya, langsung ketika ada yang lihat, dikalikan sekian rupiah. Nah, mau nggak kira-kira? Mau nggak? Kalau mau, ketik mau. Jadi nggak perlu, nggak perlu dimonetisasi. Jadi langsung, teman-teman. Nah, itu yang akan kita ajarkan teman-teman dalam program Contentpreneur Camp di tahun ini ya. Dan ini gratis ya, ini gratis. Teman-teman kita ajari, kita mentoring skillnya untuk bisa mendapatkan skill menulis. Jadi tahapannya, yang pertama teman-teman nih ikut Zoom ya. Lalu nanti setelah ini daftar ulang buat yang memang mau ya. Jadi ini kita nggak paksa, bagi teman-teman yang mau aja ya. Bagi teman-teman yang mau aja, kalau yang nggak mau nggak apa-apa. Karena kalau nggak mau ngapain dipaksa kan, nanti susah nggak mau belajar. Baik lagi tadi, salah satu penyebab susahnya dapat kerja karena karakter malas gitu. Nah, kalau teman-teman buang untuk karakter malas, ayo kita belajar bareng-bareng, kita racik bareng-bareng, dapatkan skill dan mendapatkan uang tentunya. Teman-teman silakan daftar ulang. Nanti ikut pelatihan. Jadi kita udah bikin learning management systemnya. Jadi teman-teman tinggal tonton, lalu bikin tugas. Tonton, lalu bikin tugas. Nanti saya langsung yang mantau teman-teman tuh udah sejauh mana nih tugasnya. Nah, lalu
Setelah itu teman-teman ikut project 3 bulan. Projectnya langsung menulis ya, langsung menulis di portal kita ya, di portal kita langsung menulis. Dan adanya mentoring rutin, setiap seminggu sekali kita ada Zoom seperti ini mengevaluasi bagaimana tulisannya, bagaimana trafficnya. Oh ini ternyata masih belum banyak nih, belum bagus nih, apa kendalanya, apa kesulitannya. Kita akan mentoring sampai teman-teman tuh betul. Dan tentunya project lainnya. Nah ini project lainnya nih, saya lagi ada yang tadi ada e-course, teman-teman bisa ikut affiliate marketing, digital marketing, belajar Facebook Ads, belajar Instagram Ads, bisa apa namanya ikut jualan open trip juga, open trip 3 negara, bebas lah pokoknya semua yang ada di kita teman-teman bisa ikut ya. Ya intinya dapat cuan lah ya. Nah lalu berapa sih Mas dapat uangnya gitu ya? Teman-teman tuh akan dapat share 60%. Ya, 60%. Jadi kalau misalkan dari hasil menulis 10 juta, nah buat hak teman-temannya itu 6 juta. Lalu 4 jutanya kemana Mas? 4 jutanya itu untuk kita ya, untuk media, untuk editor, untuk tim ya, untuk website, ini 40%. Teman-teman lebih banyak kok, 60% ya. Dan term out payment-nya itu 50 hari dari report teman-temannya. Kok lama Mas? Ya, karena kita juga dari Google tuh nggak langsung dibayar ya. Jadi dari Google itu kita nggak langsung dibayar teman-teman. Kita nunggu dulu, nunggu Google itu apa namanya merekap hasilnya, nanti dia juga di payment oleh vendor-vendornya baru dibayar ke kita. Itu ada waktu 50 hari, nggak apa-apa lah nunggu ya. Tapi jangan khawatir karena dalam waktu 50 hari itu kita juga kasih teman-teman insentif. Insentif untuk ganti uang pulsa. Jadi jangan khawatir uang pulsanya, aduh gimana nih Mas, saya nggak ada uang pulsa, nunggu masih lama. Jangan khawatir nanti kita ganti. Tapi dengan catatan teman-teman tuh ada minimum artikel yang dibuat. Jadi kalau bisa nembus 150 artikel per bulan, uh, uang pulsanya diganti 100. Tapi kalau lebih dari 200 kita ganti 200. Kok banyak banget ya Mas nulisnya gitu? Ya karena sehari itu kita minimal 10 artikel teman-teman. Ya, kalau sehari 10 dikali 30 hari kan 300 artikel harusnya. Nah, ini kita bikin paling minim aja deh, setengahnya sehari cuma 5 artikel. Gampang nggak, Mas? Ya, nanti di pelatihan itu kita aja cara nulis cepat, cara nulis mudah tapi bagus gitu ya. Nah, ini disesuaikan dengan revenue, teman-teman. Tapi kalau misalkan ternyata revenue-nya nanti udah dapat 1 juta, ya ininya enggak ya. Jadi, ini kalau sebelum dapat revenue, kita kasih ini untuk teman-teman supaya ada uang usahanya. Tapi kalau misalkan nanti udah ada revenue ya ininya jangan gitu ya. Ini kan untuk mengganti teman-teman lama belum ada revenue, belum ada pendapatan. Nah ini contoh-contoh yang sudah mendapatkan hasil ya di apa namanya di Urban. Ada yang 20 juta, ada yang 19 juta, 11 juta. Bu Andi ini sampai hari ini masih ada, Mas Denny Martin ini masih ada sampai sekarang. Ini masih ada semua ya, masih juta, yang sejuta juga banyak ya, yang berjuta, 3 juta, banyak. Tergantung dari dianya itu mau belajar atau enggak, mau nulisnya itu banyak atau enggak, itu beda-beda. Ya 12 juta, 10 juta, ya itu beda-beda teman-teman. Nah, seperti itu ya, dan teman-teman itu yang berhak mengikuti seluruh proyek yang ada di PT Urban Media Kreasi, teman-teman tuh ketika ikut program ini juga berhak untuk mengikuti semua proyek yang ada di Urban Media Kreasi seperti travel, internet ya dan lain sebagainya itu boleh ikut ya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya mungkin buka sesi pertanyaan supaya lebih cepat pertanyaannya bisa diketik di kolom chat. Nanti saya bacakan dan saya jawab satu persatu. Dan yang berminat, teman-teman bisa daftar ulang ke WhatsApp 0899 999 7499. Silakan WhatsApp kalau yang berminat ya. Oke, kita sesi pertanyaan dulu kali ya. Di kolom chat silakan. Mungkin kita batasi sampai pukul
16.30 ya, supaya pas 1 jam. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Oke, pertanyaannya diketik aja ya Mbak Rifka ya, nanti saya bacakan satu persatu. Mbak Rifka, Pak, jikalau saya ajak teman saya bergabung, namun belum mengirimkan CV lewat kita lulus, apakah boleh? Boleh di Japri aja ya Mbak, di Japri ke saya. Nanti ini ada rekamannya, saya share deh rekamannya ke grup. Izin bertanya Pak, untuk per-view-nya dibayar berapa ya? Ini beda-beda ya Mas, kadang Rp5, kadang Rp6, kadang pernah Rp9, pernah kadang juga cuma ada Rp2, beda-beda ya. Karena kenapa beda? Soalnya agensi yang iklannya beda-beda ya setiap momen. Jadi ini nggak tentu ya Mas jumlahnya. Jihan Rifatul, izin bertanya Pak, untuk berita yang nanti kita tulis itu sudah ada atau nanti kita cari sendiri? Eh, untuk kontennya kita tentukan ya teman-teman ya. Kenapa? Karena setiap media itu punya kekuatan masing-masing. Contoh nih kayak Urban Bekasi itu kuatnya di konten teknologi kayak HP, laptop ya, elektronik. Nah, di Pro Milenial nih kita lagi garap itu konten tentang resep masakan. Dan di kota-kota lain itu beda-beda kekuatannya. Nah, jadi kita akan tentukan teman-teman harus buat ini, tapi sumbernya silakan cari masing-masing. Tapi nanti di mentoring kita akan bantu ya, bantu cari sumbernya di sini nih, gitu. Buka ini gampang. Kita akan bantu supaya teman-teman tuh gampang, gitu. Nggak belajar sendiri, kita arahkan. Najwa Shihab, Najwa Salsabila. Izin bertanya Pak, untuk daftar ulangnya apa saja persyaratannya? Ketik aja di WA yang ini nama lengkapnya ya. Ketik aja nama lengkapnya, saya bersedia. Nanti WhatsApp aja. Yalsa Awalita, selamat sore Pak. Saya izin bertanya, untuk tulisan sendiri topiknya tentang apa ya Pak? Tadi saya jelasin ya, topiknya beda-beda. Sesuai dengan portalnya. Kemungkinan sih ini kita untuk di Pro Milenial ya teman-teman. Pro Milenial dan Urban Bekasi. Portal ini yang lagi kita mau genjot teman-teman ya, supaya sehari bisa tembus di atas 100 artikel. Coba bayangin, sehari 100 artikel ya. Ini harus dikeroyok gitu ya. Karena grup kita ini ada yang sehari itu di atas 260 artikel teman-teman. Banyak banget, sehari bisa 260 artikel tuh. Berapa penulis itu ya. Nah itu yang kita lagi kejar nih, supaya kita keroyok rame-rame, supaya trafficnya tinggi dan kita semua kebagian uang. Mbak Diah Ayu, sumber beritanya akan kita tulis dari mana saja ya Pak? Nanti di pelatihan ya Mbak, diajarin. Saya telat masuk Zoom, belum paham arah bisnisnya. Oke, nanti kita share di grup ya, ininya rekamannya. Baik Pak, terima kasih. Mbak Tantri, izin bertanya Pak, jika bersedia untuk mengikuti program ini, apakah bebas atau bakal terkait kontrak gitu? Bebas sih, nanti tetap kita ada kontrak hitam di atas putih ya, untuk menjaga kita. Supaya misalkan, jangan sampai nanti saya nggak bayar gitu ya. Jadi kalau saya nggak bayar kan teman-teman bisa gugat tuh, ada kontraknya secara tertulis. Jadi ada, hitam di atas putihnya ada, perjanjian kerjasamanya ada. Jadi aman, mudah-mudahan antara kita walaupun kita nggak pernah ketemu secara offline, tapi bisa saling percaya ya, saling aman lah.
Lia Yulianti, izin bertanya Pak, per artikel biasanya ada ketentuan berapa jumlah kata? Minimal 350 kata, Mbak. Ya, satu artikelnya. Nanti kita ajarin detailnya di pelatihan ya. Oke, teman-teman, ada lagi nggak yang mau bertanya? Ada lagi nggak yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada kita cukupkan ya teman-teman ya. Nanti recordnya saya share deh di grup supaya yang lain bisa nonton juga ya, bisa ikutan. Oh, gabung ke grup tuh linknya udah saya share ya Mbak di WA yang sebelumnya. Di WA sebelumnya itu linknya udah kita siapkan juga. Pelatihannya kita mulai ini hari apa ya? Ini Kamis, Sabtu ya Mbak. Jadi mudah-mudahan Mas Sabtu udah kita mulai ya pelatihannya ya. Saya lagi bikin materi-materinya nih supaya materinya diperbarui. Dulu udah ada materi-materinya, tapi ini materinya lagi mau kita perbarui supaya teman-teman tuh update. Oke teman-teman, itu aja. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Karena ini sudah sore, mungkin ada yang mau siap-siap ini ya buka puasa. Dan supaya mungkin ada yang mau masak nih, ada yang mau beli takjil, ya monggo dipersilahkan. Nanti yang lanjut gabung saja saya Pak, saya nggak bisa masuk grup. Yang nggak bisa masuk grup WA saya ya, Japri ya, WA ke nomor yang tadi, ke nomor yang 3 ya. Yang belum bisa masuk grup, silahkan WA ke mana ya? Chat ke nomor ini Mbak. Silakan WA ke nomor ini, nanti saya masukkan ke grup ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak waktu dan kesempatannya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Buat yang join nanti, kita bisa sering ketemu lagi. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.